Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Bagaimana liburan yang cukup panjang ini ya, selama 4 hari berarti. Semoga teman-teman selalu sehat dan bahagia. Dan selamat datang di Literasi Online tanggal 22 Agustus 2020. Kak Norma berharap teman-teman selalu bersemangat dalam menyimak literasi online. Semoga pandemi ini segera berlalu ya. Jadi teman-teman bisa bersekolah seperti sedia kala. Pada literasi online kali ini kita akan mempelajari bersama sebuah kisah inspiratif yang ringan untuk dibaca menemani hari libur teman-teman di rumah, yaitu sebuah kisah dari buku Seri Akhlak Islami berjudul Pengemis Buta yang Insyaf. Nah, buku ini diceritakan ulang oleh Abu Fadel dan disusun ulang oleh saya, Norma Paramita, dalam pembuatan video ini. Bismillahirrohmanirrohim. Kita mulai ya teman-teman. Inilah Madinah Al-Munawwarah, kota utama di Arab Saudi. Salah satu keistimewaan kota ini yaitu dijaga oleh para malaikat Allah. Alkisah, di sudut keramaian pasar Madinah Al-Munawwarah ada seorang pengemis laki-laki yang tua renta, buta, dan hidupnya sebatang kara. Ia seorang Yahudi yang tidak suka dengan dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap hari apabila ada orang yang mendekatinya, ia berusaha merayu orang tersebut agar tidak terkena bujuk rayu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengatakan, "Wahai saudaraku, jangan mendekati Muhammad. Dia itu gila, dia itu pembohong, dia itu tukang sihir. Apabila kalian mendekatinya, kalian akan dipengaruhinya." Meskipun dicaci pengemis buta itu, setiap hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi serta membawakan makanan untuk pengemis buta itu. Dan tanpa berkata sepatah kata pun, beliau menyuapinya. Bagaikan seorang anak yang merawat ayahnya dengan penuh kasih sayang, walaupun beliau difitnah, dihina, dicaci, tetapi beliau tetap sabar dan tabah dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan hati pengemis buta ini. Itulah perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan setiap hari sampai beliau menjelang wafat. Setelah kewafatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada lagi orang yang membawakan makanan dan menyuapi pengemis buta tersebut. Maka sedihlah pengemis Yahudi buta itu, seakan-akan kehilangan kekasih yang amat dicintainya. Ia merenung dan merasa cemas, seperti ada yang ditunggu-tunggu kehadirannya.
Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, maka tombak kepemimpinan umat Islam berada pada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau adalah orang yang sangat meneladani akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hingga suatu hari Abu Bakar berkunjung ke rumah anaknya Aisyah radhiyallahu anhu yang sekaligus istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anhu, "Wahai anakku, adakah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang belum aku kerjakan?" Aisyah pun menjawab, "Wahai ayah, engkau adalah ahli sunnah. Hampir tidak ada satu sunnah pun yang belum ayah lakukan, kecuali satu sunnah." "Sunnah apa itu?" seru dalam hati Abu Bakar radhiyallahu anhu. Karena penasaran dengan jawaban Aisyah radhiyallahu anhu, lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu kembali bertanya, "Hai Aisyah radhiyallahu anhu, sunnah apakah itu?" Sambil menunjuk keluar, Aisyah radhiyallahu anhu menjawab, "Setiap pagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu pergi ke ujung pasar dengan membawa makanan dan menyuapi pengemis buta tersebut. Maka sunnah itulah yang belum ayah lakukan." Setelah mendengar cerita Aisyah radhiyallahu anhu, keesokan harinya Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan niat yang tulus pergi ke pasar mendatangi pengemis buta tersebut. Abu Bakar radhiyallahu anhu datang tidak hanya dengan tangan kosong. Abu Bakar radhiyallahu anhu membawa makanan dan menyuapi pengemis tersebut. Dengan ketulusan, Abu Bakar radhiyallahu anhu menyuapi seperti yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu mulai menyuapinya, si pengemis marah sambil mengangkat tangan ke arah Abu Bakar radhiyallahu anhu, sehingga makanan yang berada di tangan Abu Bakar berceceran. Pengemis buta tersebut berteriak, "Siapa kamu?" Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab, "Aku orang yang setiap pagi mendatangimu." Sambil berteriak keras, pengemis itu menjawab, "Bukan, engkau bukan orang yang biasa mendatangiku." Pengemis itu marah sambil melanjutkan perkataannya, "Orang yang biasa mendatangiku selalu menyuapiku, tetapi terlebih dahulu dihaluskan makanan tersebut. Setelah itu, baru ia berikan padaku." Keadaan pasar bertambah ramai karena pengemis buta itu marah dan berteriak ke arah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sampai Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak dapat menahan air matanya. Ia menangis sambil berkata kepada pengemis buta itu, "Aku memang bukan orang yang datang menyuapimu setiap pagi, tetapi aku adalah salah seorang dari sahabatnya, dan orang mulia itu telah tiada. Ia adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam."
Mendengar cerita Abu Bakar radhiyallahu anhu, pengemis budak itu pun menangis. "Benarkah demikian? Selama ini aku selalu menghinanya, memfitnahnya. Ia tidak pernah memarahiku sedikit pun. Setiap pagi ia mendatangiku dengan membawa makanan dan menyuapiku. Ia begitu mulia." Sambil memegang pundak Abu Bakar radhiyallahu anhu, pengemis buta tersebut meminta Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk mengajarinya syahadat. Maka saat itu juga pengemis buta tersebut insyaf dan menjadi seorang muslim. Bagaimana teman-teman? Apakah amanat dari kisah pengemis buta yang insyaf ini ya? Amanat ceritanya yaitu kita harus meneladani akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun beliau dicaci maki, namun beliau tidak membalas mencaci maki. Beliau justru memberikan kebaikan kepadanya. Oleh karena itu, jika teman-teman disakiti, jangan membalas menyakiti. Balaslah teman yang menyakiti itu dengan kebaikan. Yang kedua, janganlah meniru perilaku pengemis buta yang asal menuduh Rasulullah SAW orang yang gila, tukang sihir, dan sebagainya tanpa dasar yang jelas ia ketahui. Teman-teman, janganlah kita asal bicara tanpa dasar dan sumber yang jelas. Hal itu bisa menjadi fitnah. Alhamdulillah telah selesai bacaan literasi online kali ini. Selalu update bacaan literasi online dengan rutin akses e-learning perpustakaan di binainsani.id ya. Yuk ikuti kuis literasi online dengan klik link berikut ini. Ini merupakan identitas buku dari yang kita baca bersama pada literasi online kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Norma meminta maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Sampai jumpa pekan depan.